Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Bukan hanya episode baru tetapi juga kitab yang baru dari Perjanjian Baru. Kita telah mencapai pelajaran kita dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, yaitu surat kedua dari Rasul Paulus kepada orang-orang percaya di Korintus. Dan hari ini, dalam kehendak Tuhan, kita akan memulai surat hari ini. Tetapi saya mendorong jika Anda ingin mempelajari episode sebelumnya ataupun kitab sebelumnya, Anda bisa mengunjungi website kami di internet semuakitabsuci.com dan Anda akan menemukan video dan skrip dari semua kitab dan dengan mudah Anda bisa mengunduhnya di perangkat Anda sendiri. Anda pun dapat membuat perpustakaan bagi Anda sendiri. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan. Saudara Muin Bashir, selamat datang. Terima kasih. Saudara Ishak Elia, selamat datang. Terima kasih. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saya sangat senang bersama Anda para hamba Tuhan. Dan setiap kali Anda bersama kami di ruang belajar, saya benar-benar merasa senang. Karena ini hanya bisa menjadi beberapa kali ketika kita duduk bersama sebagai kelompok untuk mempelajari firman Tuhan yang membuat kita memperoleh kekayaan melimpah dari Tuhan. Saudara Muin, surat kedua untuk Jemaat Korintus adalah surat kedua setelah yang pertama tentunya. Kita telah mempelajari surat pertama sebelumnya, jadi saya ingin Anda untuk menghubungkan antara surat pertama dan kedua. Apakah ada hubungan antara kedua surat tersebut? Tentu ada hubungan antara surat pertama dan surat kedua. Jelas surat kedua ditulis oleh Paulus yang tidak membutuhkan komentar. Ditulis kira-kira pada tahun 57 Masehi. Kita harus kembali kepada surat yang pertama agar bisa mengetahui metode penulisan surat kedua. Dia pergi ke Korintus, tinggal di sana sekitar 18 bulan. Setelah itu dia meninggalkan mereka pergi ke Efesus. Tuhan telah membuka baginya ladang yang efektif untuk pelayanannya. Dalam hadirnya banyak musuh ketika dia ada di sana dan mungkin dia tidak dapat kembali ke mereka lagi. Jadi saudara-saudaranya mengiriminya beberapa pertanyaan. Delegasi dari Korintus mungkin telah mengunjunginya. Maka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dia mengirimi mereka surat pertama. Di dalamnya dia memperbaiki beberapa kesalahan dan dia secara khusus berfokus pada dosa saudaranya yang melakukan perbuatan asusila menjalin hubungan dengan istri ayahnya. Dia mengirimkan surat itu kepada mereka dan dia merasa cara itu membuat gereja sedih. Dia menunggu tanggapan mereka, dia meninggalkan Efesus, pergi ke Troas, lalu dia pergi ke Makedonia dan dia menunggu Titus. Ketika dia datang, dia membawakannya kabar baik dan kabar buruk. Dia datang dari Korintus, dia pergi ke sana untuk menyampaikan surat itu, dia menunggu kabar dan dia membuatnya senang dengan mengatakan bahwa mereka menanggapi suratnya. Dan mereka memperbaiki masalah saudara yang berdosa itu. Tapi dia memberitahu Paulus beberapa berita buruk. Dia mengatakan bahwa beberapa guru palsu mulai mempertanyakan kerasulan Rasul Paulus. Jadi dia menuliskan kepada mereka surat kedua untuk memperbaiki hal itu dan itu jelas di dalamnya. Selain merasa sedih karena dia membuat mereka menyesal pada awalnya, namun dia senang dengan kabar baik dan dengan tanggapan mereka. Namun juga dia sedih karena beberapa dari mereka mematuhi guru-guru palsu itu. Jadi dia menulis surat ini untuk membahas masalah ini dan untuk mempertahankan kerasulannya dan untuk menunjukkan pelayanan dan kendala yang dihadapinya. Saudara Ishak, Saudara Muin memberitahu kita bahwa motif di balik penulisan surat kedua itu adalah agar Titus memberitahu Paulus beberapa kabar baik tentang hasil dan pengaruh dari surat pertama. Tetapi dia juga memberitahu dia bahwa ada guru-guru palsu. Saya ingin Anda memberitahu saya topik utama dari surat kedua dan apa topik sekunder yang diangkat oleh Rasul Paulus dalam surat ini. Saya akan memberitahu Anda kerangka umum kita dapat mengatakan bahwa jika 1 Korintus adalah surat tentang ketertiban di gereja sebagaimana
Tuhan melihatnya dalam pertemuan-pertemuan dan gambarnya. Selain menjawab 4 pertanyaan yang dikirim kepadanya dan sedang disebutkan oleh saudara Muan, maka saya dapat mengatakan judul surat kedua adalah kebaktian. Secara umum dan hamba di gereja Tuhan. Beberapa komentator menganggap kitab Imamat sebagai panduan imam. Yang beritahu imam dalam perjanjian lama apa yang dilakukan, dan dengan menggunakan analogi yang sama kita dapat mempertimbangkan surat kedua pada jemaat di Korintus, petunjuk dari hamba, apa yang akan dihadapi hamba dari masalah, rasa sakit, dan resiko. Dan pada saat yang sama penghiburan apa yang dia miliki. Dan Paulus cukup terhibur oleh berita yang datang kepadanya dari Korintus melalui Titus bahwa beberapa saudara telah bertobat dan telah berubah dari kejahatan mereka, dan bahwa kata-katanya masih kesedihan untuk sementara waktu yang membawa mereka pada pertobatan. Tapi juga pada saat yang sama gagasan tentang kehadiran guru palsu yang menyerang kerasulannya adalah sebuah kesempatan bagi Roh Kudus untuk mengungkapkan pada kita beberapa rintangan yang dihadapi oleh orang hebat ini, Rasul Paulus, selama melayani Tuhan, agar kita bisa belajar dan mengambil manfaat darinya. Dan surat ini dibedakan dengan mengungkapkan kepada kita sebuah kejadian yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus ketika dia diangkat ke langit ketiga. Dan ini adalah masalah yang sulit jika bukan karena dia menulis dengan inspirasi, dan jika bukan karena kesempatan ini untuk berbicara tentang pengabdiannya, kita tidak akan tahu apa-apa tentang kejadian ini. Inilah surat yang sangat kaya terutama bagi orang yang berniat untuk melayani Tuhan. Seseorang mengatakan bahwa jika Paulus dalam surat pertama mengirimkan surat itu kepada mereka dengan tongkat kedisiplinan, dia mengirim surat ini dengan staf pendukung. Penghiburan. Dan ada perbedaan antara keduanya. Sejauh mana Anda setuju dengan kalimat ini? Saya sangat setuju karena benar-benar ada dukungan dan penghiburan dan juga dorongan. Dan dia menyatakan dirinya dengan mereka dalam penghiburan, dan dia mengatakan pada mereka, pertama, ketika engkau berpaling dari kejahatanmu yang menghiburku, dan kedua, aku ingin berbagi dengan engkau beberapa penghiburan yang Tuhan berikan kepadaku di penderitaanku saat aku sedang melayani Tuhan, dan seterusnya, sehingga surat itu dipenuhi dengan penghiburan. Bahkan di awal surat itu akan melihat bahwa Semuanya dia penghiburan. memberkati Allah belas kasihan dan Allah segala penghiburan. Penghiburan berarti menguatkan dan mendukung. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, saya akan menemui Anda kembali setelah rehat, dan saya mendorong Anda jika Anda memiliki pertanyaan atau permohonan tentang surat ini atau bagian lain dalam kitab suci, Anda bisa menghubungi kami dan kami akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda. Kami akan kembali. Tolong jelaskan kepada kami pembagian surat ini agar kami lebih mudah dalam mempelajarinya. Kita perlu pembagian surat ini agar lebih mudah dalam mempelajarinya. Surat kedua untuk jemaat Korintus terdiri dari 13 pasal. Kita telah mengetahui garis besarnya beberapa waktu yang lalu, namun agar lebih mudah saat kita mempelajarinya, kita bisa membaginya jadi 3 bagian. Pasal 1-7 bagian pertama, 8 dan 9 bagian yang kedua, pasal 10-13 bagian ketiga. Bagian pertama dari pasal 1-7, kita dapat melihat di dalamnya penjelasan dari Paulus terhadap pelayanannya secara umum, juga untuk pelayanannya secara khusus. Kita bisa melihat di dalamnya hati seorang gembala jika dia menulis surat pertama tentang keadaan jemaat. Tidak, dia menunjukkan hati gembala saat berhadapan dengan jemaat atau orang percaya. Bagian kedua adalah salah satu bagian yang paling jelas dalam kitab suci yang berbicara tentang memberi. Memberi di antara umat Allah. Dia menunjukkan kepada kita aturan pelayanan memberi dan membantu yang membutuhkan dan janji-janji untuk mereka yang berpartisipasi di dalamnya. Bagian ketiga, Paulus membela kerasulannya di hadapan guru-guru palsu yang masuk ke Korintus. Dia membela misinya, dia juga membela pelayanannya dan khotbahnya di antara jemaat gereja Korintus. Sangat bagus, Tuhan memberkati Anda. Saya akan kembali ke pasal 1 dan saya akan mulai membaca beberapa ayat di pasal 1. 2 Korintus pasal yang pertama. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami,
sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saya ingin bertanya kepada Anda, Saudara Ishak, tentang ayat 1. Dia memperkenalkan dirinya dan berkata Paulus seorang rasul Yesus Kristus oleh kehendak Tuhan. Dia memberi dirinya otoritas. Saya ingin berbicara tentang otoritas kerasulan Paulus dalam menulis surat ini. Sebenarnya tidak memberi dirinya otoritas, tapi dia menyatakan otoritas yang dia telah pegang dari Tuhan secara pribadi. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus tempat lain, bukan karena kehendak manusia, bukan atas kemauannya sendiri tentunya, tetapi atas kehendak Tuhan. Mengapa dia berbicara tentang kerasulan di sini? Paulus tidak menyebutkan kerasulan ini dalam semua suratnya. Ngomong-ngomong, dia tidak menyebutkan kerasulannya saat topiknya praktis dan tanpa masalah. Misal dalam surat Filipi dia tidak mengatakan bahwa dia adalah seorang rasul, tapi kapanpun ada masalah yang membutuhkan campur tangan, dia sebagai seorang rasul, dan di sini kerasulannya diserang seperti yang telah kita pahami yang ada di akhir surat ini. Itu sebabnya dia mengatakan bahwa dia adalah seorang rasul. Jadi surat ini dengan otoritas apostolik. Selain itu tentu saja diilhami oleh Roh Kudus. Paulus seorang rasul Yesus Kristus dengan kehendak Tuhan. Ini bukan keinginannya atau keinginan saudaranya, tapi Tuhanlah yang menunjuknya sebagai rasul. Dan omong-omong saya dapat mengatakan bahwa setiap hamba Tuhan terlepas dari jenis pelayanannya harus melayani di bawah pengawasan Tuhan sendiri dan dengan wewenang yang diberikan kepadanya oleh Tuhan, bukan otoritas apostolik. Tentu saja karena tidak hadir ini tetapi ada otoritas. Ketika Tuhan Yesus sedang memberitakan firman dalam Perjanjian Baru, dalam Injil, Kitab Suci berkata karena dia mengajar mereka sebagai orang yang memiliki otoritas dan bukan sebagai ahli Taurat. Sebagai orang yang memiliki otoritas dan bukan sebagai ahli Taurat. Jadi pelayanan dari Tuhan selalu disertai dengan otoritas ilahi. Dan ini memiliki kekuatan dan pengaruh pada mereka yang akan dilayani. Hal kedua, dia menyebut Timotius dan berkata, dan Timotius saudara kita. Ini hal terhormat meskipun Timotius telah mendorong aku dalam pelayanan Injil. Sama seorang anak menolong bapaknya, dia mengatakan ini di surat lain. Tapi dia menganggap Timotius sebagai saudara rekan dalam pelayanan dan seorang kolega dalam pelayanan yang tidak kurang dari diri sendiri. Dan ini adalah hal yang terhormat untuk dipelajari dari hamba yang terkemuka seperti Rasul Paulus, bahwa dia menunjuk Timotius meskipun usianya masih muda. Dan meskipun bukan rasul tapi saudara. Dan terakhir dia mengakhiri ayat terakhir dengan kalimat kepada jemaat Allah di Korintus. Dan kita tahu bahwa gereja dengan konsep perjanjian baru memiliki lebih dari satu konsep. Ada konsep umum yaitu gereja adalah semua orang percaya di dalam Kristus dan di hari Pentakosta sampai pengangkatan dimanapun di dunia. Gereja yang hadir di seluruh dunia pada saat tertentu. Itu konsep temporal. Tapi ada konsep spasial dan itulah yang dimaksudkan di Gereja sini. dimanapun. Gereja lokal kepada jemaat Allah di Korintus, tetapi beberapa orang mengatakan bahwa dia menulisnya kepada Korintus. Tidak, itu tidak benar. Dengan semua orang kudus di seluruh Akaya, dalam surat pertama kepada jemaat Korintus, dia menyatakannya 7 kali dan bukan hanya untuk saudara-saudara di Korintus. Dan saya pikir kita perlu untuk mengingatkan pemirsa kita yang terkasih bahwa semua surat dari perjanjian baru, baik yang ditujukan kepada individu atau ke gereja, adalah inspirasi yang ditujukan kepada semua gereja dan semua orang percaya di sepanjang masa dan di semua tempat. Anda mengatakan bahwa Paulus menggunakan gelar apostoliknya karena dia akan menghadapi guru-guru palsu setelah itu di akhir surat dan dia akan membuktikan kerasulannya. Paulus tidak ada sekarang. Tetapi saya ingin tahu ajaran solid apa yang bisa saya gunakan untuk menilai ajaran lain, untuk mengetahui apakah ajaran lain tersebut adalah ajaran yang salah atau benar. Sekarang saya memiliki kitab suci yang lengkap. Ketika Paulus menulis kata-kata ini, ada rasul dan nabi. Ini adalah kelompok khusus dan mereka memiliki waktu khusus sampai penyelesaian inspirasi. Setelah inspirasi selesai hari ini, saya tidak membutuhkan seorang rasul atau wakil rasul sekarang. Tetapi saya memiliki seluruh kitab suci dan kitab suci saja sangat cukup dengan kewenangannya untuk kembali kepadanya dan untuk mengukur ajaran lain yang sesuai dengan itu. Saudara Moin, setelah itu dia memberi hormat kepada mereka di Syair 2 dan berkata, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dia mulai dengan kasih karunia dan kemudian damai. Apa yang bisa kita pelajari? Seolah Paulus mengatakan pada mereka bahwa satu-satunya kebutuhan mereka dan hal yang akan tetap bersama mereka selamanya dan benteng permanen bagi setiap orang percaya terlepas dari keadaannya, keadaan internal seperti dosa, seperti yang dijelaskan di surat pertama, atau perjuangan dan oposisi, dan dia akan berfokus pada itu nanti. Tidak ada yang dapat menyelamatkan Anda selain anugerah. Anugerah yang telah menyelamatkan kita adalah anugerah yang sama yang mengajar dan menopang kita hingga saat ini. Dia berkata dalam surat lain, di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Mereka akan membutuhkan kasih karunia sepanjang hidup mereka dan dia tidak meminta pemberian yang baik atau sementara untuk mereka. Karena akan luntur. Namun kasih karunia tetap ada dalam diri orang percaya bagaimanapun juga.
keadaan yang dialaminya. Setelah itu dia menyebutkan pendamaian. Terkadang dosa bisa mengguncangkan orang beriman dan menakutinya, tetapi dia memberitahu mereka bahwa kedamaian mereka dengan Tuhan itu stabil. Dan kedamaian dari Tuhan selalu hadir untuk mereka. Kedamaian yang memberikan kepastian bagi orang percaya dalam keadaan sulit. Paulus juga mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi dia meyakinkan jemaat Korintus bahwa kedua karunia itu adalah untuk mereka dari Tuhan. Dan mereka akan tetap seperti benteng yang kuat di semua tahap kehidupan. Berbicara tentang pertanyaan ini, saya ingin mengetahui tatanan duniawi dan juga moral. Maksud saya, apakah kedamaian datang lebih dulu dalam pengalaman? Ataukah anugerah pribadi? Ada kebutuhan akan kedamaian di setiap tempat di dunia ini. Jadi saya ingin tahu, apakah yang perlu diketahui manusia sebelum kedamaian? Saya berpikir bahwa mereka perlu anugerah Tuhan terdahulu karena dia berkata karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Setelah menerima keselamatan dia memberi bagian kedua yaitu kedamaian. Roma 5, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi kasih karunia memberi kita karunia Allah. Setelah itu memberi kita kedamaian juga kebutuhan yang sesuai dengan keadaan. Saat ini tidak ada kedamaian, kata Tuhanku, untuk orang fasik. Mengapa? Karena mereka tidak berlindung pada kasih karunia Mereka Tuhan menolak Yesus kasih karunia. Kristus. Mereka menolak kasih karunia. Mereka menolak kasih karunia. Mereka tidak akan menikmati kedamaian kecuali Kristus berkuasa atas hati dan hidup mereka, atau ketika Kristus akan memerintah atas seluruh dunia, maka mereka akan menikmati kedamaian. Raja Damai. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat ini disebutkan 3 kali di awal 3 surat. Pertama, dalam surat Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Paulus memberkati Tuhan untuk pemilihan dan penyertaan masa lalu. Lalu yang kedua, dalam surat 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Paulus memberkati Tuhan untuk penghiburan saat ini. Lalu yang ketiga dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Petrus memberkati Tuhan untuk warisan masa depan. Saya punya pertanyaan di ayat 3. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Apa yang dimaksud dengan terpujilah Allah? Apakah artinya terpujilah Allah? Bahkan dalam doa saya ketika saya memberkati Tuhan, apa artinya itu? Ini sejenis penyembahan atau pujian. Berbahagialah perkataan seseorang yang memuji dia serta meninggikan dia. Dan bahasa untuk menghormati Tuhan ini banyak terdapat dalam kitab Mazmur dan juga sering di dalam perjanjian baru. Misalnya, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, Itu Mazmur tidak berarti 34. mentransfer berkat kepadanya. Saya sedang Tidak, memuji saya Tuhan. memuji dia tapi berkat datang daripada dia. Yang besar selalu memberkati yang kecil dan bukan sebaliknya. Dan sungguh baik untuk memberkati Tuhan dalam segala keadaan karena Tuhan diberkati selamanya dan tidak ada keraguan tentang hal itu. Dan kita memiliki 3 surat dalam perjanjian baru yang dimulai dengan terpujilah. Di sini di 2 Korintus pasal 1 dan di Efesus pasal 1 dan dalam 1 Petrus pasal 1. Semuanya mengandung kata terpujilah. Di sini dia berkata terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Dia berbicara tentang penghiburan yang berhubungan dengan keadaan saat ini. Saat ini. Dalam Efesus 1, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan pada kita segala berkat rohani dalam surga. Dia berbicara tentang kekekalan masa lalu. Dan dalam 1 Petrus pasal yang pertama, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah memberikan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dan telah mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dia depan. berbicara tentang masa depan. Saudara Muin, kita masih di ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Saya ingin berhenti di perkataan ini. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perjanjian baru kita menemukan bahwa biasanya Allah dipanggil sebagai Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perjanjian lama ada atribut yang dapat terlihat jelas. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah
Yakub. Namun dalam perjanjian baru dia ingin mengklarifikasi Trinitas atau tiga pribadi di sini. Allah Bapa posisinya adalah Bapa dalam Trinitas. Bapa yang mengasihi, yang mengaruniakan putra tunggalnya. Bahwa siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa tetapi memiliki hidup kekal. Dan setelah itu dia bergeser kepada pribadi putra Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya juga melihat di dalamnya ada kesetaraan dengan putra, keilahian dan kodrat manusiawi Kristus. Karena dia tidak menghadirkan dua orang tetapi pribadi putra di bagian ini. Tuhan Yesus Kristus sebagai putra. Tapi putra dalam hal ini bukanlah anak laki-laki secara kelahiran fisik. Tidak, Bapa dan Putra setara dalam segala hal. Tetapi dia ingin memberitahu kita tentang karakternya di dalam Putra ketika dia datang ke bumi untuk menyelesaikan penebusan di kayu salib. Lalu dia mengatakan dua karakter yang indah, Bapa belas kasihan dan Tuhan segala penghiburan. Bapa belas kasihan berarti sumber segala belas kasihan sebagai seorang ayah yang mengasihi anak-anak, ayah yang mengasihi anaknya. Tuhan segala penghiburan. Kita akan melihat banyak rasa sakit dan kesedihan selama pelajaran kita di surat kedua. Tapi di sisi lain kita akan melihat penghiburan Tuhan bagi orang percaya di tengah-tengah peristiwa kesakitan dan kesedihan. Saudara Ishak, saya mau kembali lagi ke ayat 2 atau ayat 1 ketika dia berbicara tentang gereja Tuhan yang ada di Korintus dengan semua orang kudus. Ada beberapa konsep yang mengatakan bahwa orang tersebut memperoleh keadaan suci ketika dia meninggalkan bumi dan datang pada Tuhan. Baru setelah itu kita bisa memanggilnya orang suci. Tapi di sini dikatakan semua orang kudus. Apakah mereka di surga ataukah di bumi? Tidak, bumi tentunya. Bagaimana mereka disebut orang suci padahal mereka masih hidup di bumi? Proses pengudusan mereka atau konsekrasi atau pengabdian kepada Kristus telah terjadi. Dan proses ini terjadi di sini. Sederhananya, bagaimana saya bisa pergi ke surga bersama Kristus ketika saya tidak hidup bersamanya di bumi sejak awal? Perubahan apa yang akan terjadi pada saya segera setelah saya mati? Yang akan mengubah saya menjadi orang suci ketika saya tidak hidup sebagai pengikut sejati Kristus di bumi. Hal ini tidak logis dan tidak alkitabiah. Kitab suci mengajar kita bahwa orang-orang yang dilahirkan kembali dari Allah dan mengenal Kristus sebagai juru selamat adalah orang-orang kudus, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Dan dalam pengantar sebagian besar surat-surat itu ditulis kepada semua orang kudus. Semua orang kudus adalah orang-orang hidup yang hadir di gereja kepada siapa dia mengirimkan surat itu. Mazmur 16, orang-orang kudus yang ada Di tanah ini mereka belum pergi ke surga. Mereka belum pergi ke surga. Bicara terus terang, orang yang tidak akan disucikan di bumi tidak akan menjadi orang suci di surga. Orang yang ingin kudus di bumi, apakah dia melakukannya dengan usahanya sendiri ataukah ini kasih karunia? Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Saya tidak dapat mencapai kekudusan sendiri, tidak peduli berapa kali saya berdoa atau berpuasa dan seterusnya. Tetapi ketika saya datang kepada Kristus yang kudus dan dikuduskan di dalam Dia yang berarti menerima karya pendamaiannya bagiku di kayu salib. Dan aku mempersembahkan diriku kepadanya. Dalam hal ini kata-kata manis dari surat Ibrani akan datang sebab Ia yang menguduskan. Dia yang Dan menguduskan. mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Ibrani 2, jadi Kristuslah yang menguduskan kita. Ungkapan Dia yang menguduskan kita itu bagus. Kita terbiasa dalam agama Kristen untuk mengatakan bahwa orang tertentu menguduskan ketika dia mengunjungi tempat suci atau sejenisnya. Tapi Kristen mengatakan pada kita bahwa hanya ada satu pribadi yang menguduskan, yaitu Kristus. Tetapi mereka yang percaya kepada Kristus disebut yang disucikan atau orang-orang kudus yang telah dikuduskan atau disucikan atau diabdikan atau mereka yang mengikuti Kristus saat masih hidup di bumi ini. Jadi ada kekudusan sah yang saya ambil dari Tuhan sebagai anugerah ketika saya menerima Kristus sebagai penyelamat pribadi dan menerima hidup yang kekal. Dan ada proses pengudusan yang berkesinambungan. Praktis. Dengan kata pengudusan praktis, sampai aku mencapai pengudusan yang sempurna, saat tubuhku akan ditebus, dan aku akan berada di surga dengan jiwa dan rohku tanpa dosa. Benar begitu? Dia menunjukkan Ya. ide yang sama. Di surat pertama ketika dia berbicara kepada mereka, terlepas dari keadaan mereka yang buruk, dia memberitahu mereka, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Yang dikuduskan artinya sudah terjadi. Benar. Artinya dengan iman kepada Kristus, mereka terima kekudusan sebagai pangkat dan kedudukan. Tapi masalah hidup dan perilaku terhubung dengan Saya tanggung merasa jawab. hadirin ingin berkomentar tentang topik ini. Dalam pengantar surat itu dia berkata dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus dan dari Timotius saudara kita. Pertanyaan saya adalah tentang kata saudara. Dalam surat pertama dia juga berkata dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus dan dari Sostenes saudara kita. Apakah kata saudara adalah sebuah gelar atau ada maksud lain? Apakah itu titel seperti sekarang kita katakan doktor ini, doktor itu, insinyur ini dan itu, ataukah memiliki arti lain?
Sebenarnya ini adalah posisi atau kedudukan di mana Kristus telah menempatkan semua orang percaya. Ada pepatah, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Jadi meskipun bagi Paulus Timotius adalah seorang muda dan semua yang dia berikan gelar ini masih muda, tapi Paulus menyebut mereka demikian karena mereka mengambil posisi ini dalam Kristus. Dia tidak malu untuk menempatkan mereka dalam kedudukan yang hebat ini jika Tuhan tidak malu menyebut mereka demikian. Terlebih bagi Paulus, meski dia adalah seorang rasul hebat yang memiliki pelayanan sendiri, dia juga mendahulukan Timotius. Kasih karunia memampukannya. Bahkan adalah Paulus, atribut, bukan gelar. Bukan gelar. Atribut. Bukan gelar. Bahkan Paulus atau Petrus mengatakan tentang Paulus, seperti juga Saudara Saudara kami yang kita. dikasih, Paulus. Paulus. Bahkan Paulus memiliki gelar saudara. Saya pikir kata saudara tidak berarti seseorang meremehkan yang lain, tetapi ini adalah posisi yang diberikan kasih karunia kepada kita melalui hubungan kita dengan Kristus. Dan ini dari sifat yang paling unggul, saudara, ayat karena Tuhan tidak malu menyebut kita saudara. Dan dia memberitahu Maria setelah kebangkitannya dari kematian dalam Yohanes 20, pergilah kepada saudaraku. Benar. Saya akan menuju ke hadirin untuk tahu apakah yang kita pelajari di episode ini. Silakan. Hal yang paling menyentuh hati saya adalah bahwa Tuhan segala kasih karunia menyertai kita dalam segala keadaan dan dalam semua situasi yang kita hadapi di sepanjang jalan, Dia mendukung kita dengan kasih karunia-Nya. Kita sudah menjadi orang suci di sini bukan ketika kita akan mencapai surga. Dan ini hal yang menyenangkan. Hal yang menyenangkan. Tuhan memberkati Anda. Terima kasih. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita di pasal pertama dari surat besar ini di episode berikutnya. Pemirsa terkasih, kita telah mengetahui dalam episode ini bahwa karya Kristus di kayu salib adalah dasar pengudusan. Anda tidak perlu menunggu surga untuk disucikan atau mendapat sebuah gelar pengudusan. Segera setelah Anda percaya dengan hati Anda kepada Tuhan Yesus Kristus, dosamu akan diampuni dan Anda akan menerima hidup Allah, yaitu hidup yang kekal. Dan Anda akan menjadi orang suci dalam Kristus. Dan Anda akan mempraktikkan pengudusan praktis dengan kata pengudusan setiap hari. Sampai kita semua mencapai ketika Tuhan akan datang dan menjemput kita. Sehingga kita mengalami pengudusan total ketika tubuh dosa akan berubah dan akan menjadi serupa dengan tubuh Tuhan. Bukan dalam tubuh yang lemah ini, yang mengalami kelemahan, menjadi sakit dan penuh rasa malu di dunia ini. Saya mengundang Anda untuk mengetahui posisi Anda dalam Kristus. Untuk menerima apa yang Anda miliki di dalam Kristus. Saya mengundang Anda untuk mendapati apa yang Anda miliki dalam Kristus, ada kekayaan. Jika Anda menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi hidup Anda. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. طال ابتعادي زاد عنادي توبني ربي حتى أتوب بروحك انزع عني القساوة بكتني واجعل قلبي يذوب مهما يكون اسمي عظيما دم المسيح يشفي العيوب فاسترني واغسل أدران قلبي وارحمني يا غافر كل الذنوب وارحمني يا غافر كل الذنوب. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.